terus-menerus untuk menjelaskan tentang edukasi hukum yang saat ini memang sedang gencar-gencarnya tim NM memberikan giringan opini yang sangat tidak baik ya. Jadi kita anggap bisa kesesatan lah ya, dimana mereka mengatakan bahwasanya pasal 369 padahal dalam laporan 368, kenapa 369 sekarang ya, begitu kan. Jadi aku mau jelaskan bahwasanya ada namanya asas dominus litis, di mana jaksa penuntut umum memiliki wewenang dalam mengendalikan semua perkara, jalannya perkara dan proses hukum. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Karena jaksa adalah pengendali dalam pengadilan, dalam proses pengadilan. Dia yang membaca semua perkara tersebut sehingga dia memutuskan untuk memberikan pasal sesuai dengan peristiwa hukumnya. Jadi bukan dibuat-buat, yang memang peristiwanya seperti itu. Itulah fungsinya jaksa. Jadi ada namanya asas dominus litis. Jadi kalian harus mengerti, jangan sedikit-sedikit kalian itu hanya mencemooh atau menceloteh atau apapun itulah ya untuk membuat gangguan publik. Nggak boleh seperti itu. Lebih belajar lagi bagaimana hukum itu bisa berjalan dengan baik dengan wewenang-wewenang para penegak hukum. Jadi jangan lagi digiring opini yang tidak baik. Terus kemudian ada lagi bahasa dari pihak sebelah mengatakan 369 itu tidak bisa digabungkan dengan TPPU. Markona, dengarkan ya. Segala sesuatu di mana memeras, kemudian tindak pidana yang menghasilkan uang, kemudian uang tersebut digunakan atau dialihkan untuk bagaimana. Nah, di situ bisa dengan TPPU-nya kalau memang uang tersebut dialihkan untuk membeli aset ataupun lainnya. Tapi kalau ke rekening dia pribadi, it's okay, nggak masalah, tidak masuk ke TPPU. Tapi ini dia untuk memperkaya dirinya, itu namanya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jadi misalnya kau memeras atau kau misalnya narkobaan ya, kau mengambil. Ayo kita jawab semua dari sanggahan-sanggahan beliau agar kita semua bisa teredukasi dengan baik, bukan giringan-giringan opini seperti yang dilakukan pihak yang tidak tidak bertanggung jawab. Kasihan kalau kita semua itu terus digiring dengan kebodohan. Itu tidak boleh, karena nanti kasihan generasi penerusnya. Apalagi kalau misalnya ada PH-PH yang baru atau ada praktisi hukum yang sudah tua juga ikut-ikutan untuk sadar atau tidak sadar dia menjatuhkan kredibilitasnya sebagai praktisi hukum. Karena memang sejujurnya ya mohon maaf ya, tidak mendidik. Jadi edukasilah yang baik untuk generasi penerus, bukan mencari sensasi atau nama dari sebuah kasus NM. Coba kita minta pihak praktisi hukum untuk menyanggah TPPU-nya dong, jangan pemerasannya. Coba TPPU-nya tuh disanggah. Jadi dari bacaan dakwaan TPPU tersebut diambil dari peristiwa di mana NM mendapatkan uang 2 miliar cash yang diterima oleh IM asistennya, kemudian 2 miliar lagi ditransfer ke PT Bumi Wasesa ya kalau nggak salah, itu untuk membeli aset perumahannya. Jadi coba dong itu dibahas TPPU-nya. Kan TPPU yang lebih serem. Ayo coba gimana? Ayo.
Jadi intinya aku mau kasih tahu sama kalian ya, di dalam proses hukum ketika sudah ditemukan bukti yang kuat, fakta yang kuat, jadi tidak bisa asal-asalan. Nah, artinya apa? Kalau sudah sejauh ini prosesnya, itu mengartikan bahwasanya tidak lagi dipertimbangkan apapun omongan, tapi silakan dengan pembuktian. Misalnya, saya tidak memeras, buktikan kalau kamu tidak memeras. Bukan ngomong kayak aku nggak memeras, aku nggak penjahat, tapi dalam pembuktian kok sudah penjahat dan pemeras. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Sama seperti begini, saya tidak pemakai narkoba, saya tidak pemakai sabu, tapi kok dicek kok pengguna sabu. Jadi itu tidak dipertimbangkan lagi oleh proses hukum, tidak dipertimbangkan lagi oleh JPU, hakim dan semuanya. Udah terbukti kalau kau itu pemakai sabu. Begitulah kira-kira ilustrasinya ya. Ini buat Bang Fahmi dan para lawyer atau praktisi hukum yang sedang mengamatin kasus NM dan DRG. Sebaiknya saran aku, kalian lebih legowo aja, lebih berbuat baik saja, menjalankan etika yang baik agar apa? Agar semua proses berjalan dengan baik dan hukuman dapat lebih ringan dari dakwaan. Kenapa? Karena semua itu sudah ada buktinya, sudah ada faktanya. Jadi peristiwanya itu sudah ada dan sudah bisa dibuktikan. Namun kalau penggiringan terus-menerus yang kalian lakukan itu semakin membuat NM mendapatkan hukuman maksimal. Jadi hati-hati, jangan berbuat yang merugikan NM nantinya. Oke? Aku pertegas lagi ya, untuk Bang Fahmi, tim dan lainnya, para buzzer, para penggiring opini, baik lawyer-lawyer yang pendukung NM, sebaiknya kalian tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan penggiringan opini yang tidak sesuai fakta. Apalagi kalau kalian tidak mengetahui peristiwanya seperti apa. Jadi aku mau sampaikan sama kalian, jangan merugikan NM. Karena kalau kalian melakukan hal ini terus-menerus, NM kasihan, IM kasihan. Karena apa? Karena dia bisa mendapatkan hukuman maksimal atas perbuatan kalian yang suka atau selalu menggiring opini-opini. Jadi sebaiknya lakukanlah etika yang baik di sosial media secara baik.